العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Raisul Muassasah Masjid Raya Al-Iftitah yakni akhinal kiram Bapak Insinyur Landung Mitaharjo, juga Ketua DKM Bapak Ustadz Abdul Razak, para imam, para sepuh bin sepuh jamaah Masjid Jami Al-Iftitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan sesuai dengan kebutuhan, maka kita awali dengan kajian kitab Safinatun Najah. Karena waktu maghrib ke isya sebentar saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau kita memulai sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan bahasa Indonesia artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi Bismillahirrahmanirrahim kalau dimaknai secara rinci, Bismillah kalau nyebat asmane Gusti Allah Ar-Rahmani den maparin nikmat kang gede ing dalam dunia. Ar-Rahim kang den maparin nikmat cilik ing dalam akhirat pakot. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan sifat Allah. Sifat Allah. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dua-duanya diambil dari masdar rahima yarhamu rahmatan. Dalam kalimat Ar-Rahman, sifat Allah yang pertama berlaku di alam dunia, maka di sini mendapat huruf dua tambahan huruf, yakni alif dan nun. Maka maknanya Allah yang memberikan nikmat yang besar di dalam dunia. Artinya siapapun akan diberikan rahmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholat, yang tidak sholat, yang muslim, yang tidak muslim, yang taat dan yang maksiat, semuanya diberikan rahmat, diberikan rahman oleh Allah. Termasuk Fir'aun, Namrud, Abrahah, Abu Jahal, Abu Lahab, semua diberikan rahmanya Allah. Ar-Rahim, sifat Allah yang kedua ini masdar dari kalimat rahmatan, dapat tambahan satu huruf, yakni iya. Maka nanti ini khusus di akhirat pakot, dalam arti setelah kita di alam dunia kita akan memasuki alam barzah, datang kiamat, kemudian kita akan berkumpul di padang mahsyar. Di sanalah orang-orang yang sekiranya tidak menggunakan agama Islam tentunya, ya, keyakinannya, akidahnya di luar itu, maka mereka tidak akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh para mufasir mentafsirkan seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Ya, maknanya puji itu ada empat. Ada puji kodim li kodimin, puji hadis
li hadisin, puji kodim li hadisin, puji hadis li kodimin. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya kita sebagai makhluk nasta'inu, kami mohon pertolongan hanya kepada Allah. Siapapun ya, udah pasti itu maya kita sebagai makhluk. Ala umuri dunia, ya, dalam urusan dunia, karena tentunya kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya urusan dunia, karena sebelum ke alam barzah kita di alam dunia dulu, ya. Siapapun butuh dengan yang namanya dunia, maka dengan urusan dunia kita pun mohon kepada Allah agar diberikan yang terbaik, ya. Sehingga Kangjeng Rasul memberikan motivasi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kalian di dunia ini seolah-olah kalian mau hidup selamanya. Itu artinya motivasi supaya kita semangat ketika kita sedang bekerja. Kemudian waddini, dalam urusan agama. Ya, karena di dunia ini kita harus punya aturan. Din itu aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa urusan dunianya terbaik, urusan dinnya juga agamanya terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Karena setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin. Tidak lupa setelah baca basmalah, alhamdulillah, wa sallallahu, semoga rahmat Allah, wa sallama, lan keselamatan Gusti Allah, ala sayyidina Muhammadin, tetap kepada penghulu kita semuanya, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena figur kita adalah beliau, uswah kita adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Khatamun nabiyyin, Kangjeng Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi, penutup para nabi. Wa alihi, dan kepada keluarganya Kangjeng Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya Kangjeng Nabi, ajmain, semuanya termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah kita menjadi umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita manusia tidak punya daya dan kekuatan apapun. La haula, tidak punya daya dan kuwata, dan tidak punya kekuatan apapun kecuali al-aliyyil azim, kecuali pertolongan Allah al-ali, yang maha tinggi, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Nah, ini pembukaan dalam kitab Safinatun Najah, ya. Next. Nah, kemudian wa ba'du, ya, setelah membaca basmalah, membaca tahmid, alhamdulillah, salawat serta salam, nah, wa ba'du gitu ya. Fayaqulul abdul faqiru al-muddiru li rahmati rabbih al-alimil khabir. Fayaqul, bentuk fi'il mudhari, maka den ngadawu, ngomong gitu ya, berbicara, yang ngarang kitab ini al-abdu, seorang hamba Allah, al-fakir. Fakir itu maknanya orang yang sangat butuh. Al-mubtiru, banget butuhnya. Sudah ada kalimat al-fakir diperkuat dengan kalimat al-mubtiru, jadi banget butuhnya. Siapapun kita butuh kepada Allah, siapapun. Saya
Bapak Landung, Bapak Basori, Pak Ketua DKM, siapapun butuh kepada Allah. Coba lihat orang kalau lagi dalam kondisi bahaya, ada gempa, ada banjir, ada tabrakan, pesawat oleng, siapa yang dipanggil? Pasti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Tuh kemarin di Sukabumi ada banjir, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kaciri orang Sundana. Siapa yang dipanggil? Gusti Allah. Nah, cuma Allah maunya dalam kondisi rileks, kondusif, kita tetap zikir kepada Allah, karena memang makhluk butuh kepada Allah. Siapapun, ya, siapapun kita butuh kepada Allah. Li rahmati rabbih, terhadap rahmat rabbihi, Tuhannya, ya. Nah, kita semuanya butuh dengan rahmat Allah. Al-alim, Allah itu memiliki sifat al-alim. Apa al-alim itu? Mengetahui. Ini Allah al-alim, mengetahui. Bapak nggak ngomong di dalam kolbun saja, Allah mah tahu. Bapak Basori ngomong apa, Allah paham. Ya, maka dalam doa itu ada yang doa secara kolbi, ya, tidak terdengar secara batiniah, ada. Itu akan lebih bagus. Tapi tentunya ketika di keheningan malam kita sholat tahajud tuh, ya, nggak usah dengan suara lantang. Karena kita lagi sendirian. Cukup kita tawajuh begini, tawajuh. Kalau Abah Anom ajarkan tawajuh itu begini. Maka kalau kita melihat potretnya Abah Anom, saking sudah terbiasa tawajuh, ya sampai meninggal begini, itu gini. Kenal Abah Anom ya? Ya, seorang ulama di eranya zamannya Presiden Soeharto, cukup disegani. Dia adalah mursyid dari Thariqah Qadariyah Naksabandiyah TKN 37. Pasti ingatlah ya. Al-Khabir, ya, yang maha waspada. Ya, siapapun ya, kita kalau kita mengetahui, ada sifat kita mengetahui, itu semua adalah titipan Allah. Dilanjut, likasroti taksiri wal masawi. Nah, ini pernyataan pengarang kitab ya. At-taksir yang memiliki sifat gegabah. Nah, ini pengakuan seorang hamba Allah yang ngarang kitab ini, yakni Abu Mukti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ya, orang Banten, Kampung Tanara. Dia merasa at-taksiri wal masawi memiliki sifat yang sangat amat gegabah, ya, memiliki sifat yang amat jelek. Dia mengaku dalam dirinya i'tiraf bahwa saya ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Bahkan ngarang kitab ini karena permintaan daripada sebagian para sahabatnya, supaya ngarang kitab yang berkaitan dengan ilmu fikih, berkaitan dengan toharoh, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, ya. Gitu. Nanti insya Allah di sini dijelaskan. Ini baru pembukaan dulu. Nah, siapa yang ngarang kitab ini? Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ibnu Umar Al-Jawi. Tuh, ya, Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar, putra laki-lakinya dari Umar, orang Jawa. Asy-Syafi'iyun, yang madhaban Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyun madhaban, ya. Itu ya, ada madhab Syafi'iyun. Al-Bantaniyu, orang Banten, berarti orang kita, Pak. Orang kita. Iqliman, ya, tempat daerahnya. At-Tanari'u, yakni tanah Tanara. Pernah barangkali kita ke Tanara ya, ada di situ tempat ziarah di Tanara. Mansian, apa? Tumpah darahnya. Ya, setiap kita kan punya tumpah darahnya ya. Model Pak Basori aslinya misalkan dari Jawa,
Saya aslinya dari Sunda, Pak Landung misalkan aslinya dari Jawa, ya. Pak Abdul Rojak dari Sunda, kan itu ya. Punya tumpah darah. Wadaron. Daron itu apa? Dan daerahnya. Jadi daerah itu sebetulnya bahasa Arab, cuma sudah menjadi bahasa kita. Ghafarallahu dzunubahu. Tetap seorang Abdul Mu'ti pengarang kitab ini minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Ya, kita ngakulah punya dosa ketimbang kita ngaku nggak punya dosa. Lebih baik kita ngaku punya dosa ketimbang kita ngaku nggak punya dosa. Setiap kita pasti punya dosa, dan tentunya sebagai hamba Allah akan berupaya untuk menghapus dosa dengan bagaimana caranya, yakni dengan mengikuti aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Kemudian wasatara fid darraini uyubahu, ya. Muhammad Nawawi setelah mohon ampun kepada Allah, semoga Allah menutupi aib kejelekannya dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita membaca aib orang lain mah boleh, Pak, membacakannya nggak boleh. Ya, kan setiap kita pasti punya aib, punya cacat, punya celah, cuma masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh kita membuka celah orang lain. Tapi kalau kita membaca boleh. Yang nggak boleh tuh membacakannya, mengumumkannya. Nah, itu ya, itu namanya ghibah kalau kita ya. Maka di sini hadhihi taqyidatun nafi'atun insyaallah ta'ala. Takdidatun itu maknanya berbagai macam tulisan. Sebab Syekh Nawawi ini karangan kitabnya banyak, Pak. Di samping Safinatun Najah juga Fathul Qorib, ya, juga karangan beliau. Hidayatul Azkiyah karangan beliau. Juga termasuk Nasoihul Ibad, banyak karangannya beliau. Artinya mudah-mudahan tulisan-tulisan yang dia buat nafi'atun, memberikan manfaat, ya. Insyaallah ini yang pahala yang mengalir terus nih. Insyaallah taala alal mukhtasaril mulaqqabi bisafinatin najafi usuluddin, ya. Maka kitab yang ringkes ini, insyaallah kitab yang ringkes ini, ya, dikasih nama Al-Mulaqqabi bisafinatin najah, dengan kalimat safinatun. Safinah itu apa sih? Kendaraan yang digunakan untuk kita menyeberangi lautan. Berarti kapal laut. Coba kalau kita nyeberang lautan, Pak, kalau nggak menggunakan safinah, nggak menggunakan perahu, nggak menggunakan kapal laut, tenggelam nggak kira-kira? Tenggelam, Pak, ya. Maka diistilahkan safinatun najah. Najah itu adalah keselamatan. Nah, jadi dengan mengaji kitab ini, insya Allah, karena kitab ini fi usuluddin, ya, membahas dari asal pirang-pirang cabang, berbagai macam cabangnya agama, wal fikhi, khususnya ilmu ilmu fikih. Nah, Bapak Lilasi Pusade belajar ilmu fikih ini wajib hukumnya, Pak. Sehingga Bapak misalkan toharoh nggak tahu ilmunya, ya, bagaimana caranya kita wudhu, bagaimana caranya kita tayamum, bagaimana caranya kita mandi besar, bagaimana caranya istinja, itu yang mengawali kitab ini nantinya. Ya, supaya Bapak paham apa sih fikih itu. Fikih itu al-lughah al-fahmu, artinya Pak, paham.
Jadi setiap kita harus paham, kita paham ambil air wudhu, paham. Kita paham ketika kita bersenggama dengan istri, paham adusnya gitu. Kan ada nenek-nenek ditanya, "Nek, rukun adus itu ada berapa, Nek?" Godeg, nggak tahu saya. Nenek punya anak, oh jangankan anak, cucu juga udah banyak. Rukun adus tahu nenek? Nggak tahu. Tuh. Padahal sudah punya anak, sudah punya cucu, Pak. Pas ditanya rukun adus, mandi wajib kagak tahu. Kan bahaya nggak kira-kira tuh? Bahaya, Pak ya. Maka kita wajib belajar ini, Sapina nih. Ini dasar. Kalau Bapak sholat misal, mandi junubnya nggak bener, wudunya juga nggak diterima, sholatnya juga nggak diterima. Kenapa? Karena junubnya, mandinya kagak bener. Ya. Berapa marukunya, Mbak? Nggak tahu. Maka di sini diajarkan nanti rukun apa mandi besar, ya. Arkanul gus, ya, rukun-rukun mandi. Tentunya mandi yang berkaitan dengan punya junub. Setiap kita pernah punya junub, ya. Itu kita harus nanti insya Allah dijelaskan dalam kitab ini. Nah, kemudian ini nukil dari li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadari iqliman wal batawi wafatan nawwarallahu dharihahu. Nah, ya. Ini dari Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadari iqliman. Ya, sama dia juga orang Betawi. Ternyata Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadari ini orang Betawi. Yang satu orang Banten, yang satu orang Betawi. Pokoknya orang Nusantara lah, Indonesia, Pak. Gitu ya. Wafatan dan wafat, ya. Syekh ini nawarallahu sharihahu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penerang Allah terhadap kuburan daripada Syekh Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadari. Ya. Baik, saya kira pembukaan cukup di situ saja, Pak ya. Karena kalau kita ini kan ini panjang banget nih. Ya, tutammimu masailahu wa tapuku muskilahu wa tupassilu mujmalahu wa dha'tuha litakuna tadkiratan li nafsi walil qasirina misli min abana'i jinsi. Jadi artinya menyempurnakan tulisan ini dari berbagai macam masalah yang ringkes, mukhtasar, dan apa namanya, menyatakan dalam tulisan ini, ya, dari berbagai macam masalah yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh di sini dia mengakui bahwa karangan kitabnya ini masih memiliki banyak kekurangan. Tapi dalam hal itu memang ketawaduannya seperti itu. Ya, kita langsung saja. Ini di samping namanya Sapinatun Najah juga, ini samaituha kasyifatas saja. Ya. Baik. Next kita awali dengan paslon, satu pasal arkanul iman, arkanul Islam, ya, arkanul Islam. Tuh, ada tulisannya paslon arkanul Islam khamsat, arkanul Islam khamsatun, ya, rukun Islam itu ada 5. Saya juga tahu, Pak, rukun Islam ada 5. Awas, jangan dianggap remeh, Pak ya, karena ini apa namanya rukun agama. Ya nggak apa-apa kita ulang-ulang lagi.
Sebab nanti setelah rukun Islam, rukun iman nanti ada kitabut thaharahnya. Makna daripada syahadata an la ilaha illallah. Pertama yang dimaksud dengan rukun Islam yang pertama adalah syahadata tain, yakni pernyataan diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernyataan diri kita. Nah, kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dengan segala konsekuensinya kita harus ngikut dengan aturan Allah. Ya, dari dulu Pak saya ngikut aturan Allah Pak, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ngikutin aturan Allah, tapi kadang-kadang tidak disertai dengan ilmu. Misalnya Bapak sholat, Bapak wudhu, Bapak tayamum, Bapak istinja, Bapak mandi besar misalkan, nggak pernah ngaji kitab fikih, artinya nanti ikut-ikutan, cuma taklid, tidak dibarengi dengan ilmu. Tapi saya yakin ya, jamaah Masjid Al-Iftitah mah rajin ya, cuma alangkah baiknya nanti kalau seandainya ada yang kurang bisa dipahami, tidak hanya sebatas buka di YouTube saja, tidak hanya sebatas buka di Google saja, karena YouTube dan Google memang apapun ada, tapi kadang-kadang penafsirnya kita itu yang kita khawatir keliru. Ya, kayak kita lah misalkan niat ini aja, niat mandi besar. Kalau sengaja mah kan niatnya bagaimana tuh? Ya, kan ada niatnya, ada lafadznya Pak. Gitu ya. Ada lafadznya, ada aturan mainnya. Berbeda dengan mandi di luar mandi junub. Nah, intinya ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita siap diatur dengan aturan-aturan Allah. Maka asyhadu alla itu, asyhadu itu pernyataan Pak, sumpah kita. Dari kalimat syahidah, ruhnya mah la ilaha maknanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti berkaitannya dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Apa ngaji itu juga kita wajib? Ya, itu berkaitan dengan ilmu tahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Ya, utusan Allah. Nah, kemudian yang keduanya wa iqamas sholati. Rukun iman yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, sedikit saya akan menjabarkan masalah sholat kemarin ya, yang berkaitan dengan arkanus sholat. Nah, dengan arkanus sholat kemarin ya Bapak ya, arkanus sholat itu ada yang disebut rukun kolbi, ada yang disebut rukun qoli, ada yang disebut rukun fi'li. Ini kita harus paham. Jangan sampai rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli kita nggak paham. Nah, di sini arkanus sholati ya, rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Nah, kita lihat yang 17 ini. Yang kolbi itu mana? Yang rukun kolbi itu al awalu ani. Nah, cuma satu Pak. Yang rukun kolbi mah cuma satu, yakni niat. Kapan kita niat? Inda takbiratil ihram. Awas ya. Karena apapun innamal a'malu bin niat. Sebetulnya PDF-nya udah di ini belum di ini ya. Sebentar. Nerusin yang kemarin belum kelar. Nah, ini nanti apa namanya, dasarnya ini rukun dari rukun Islam. Niat itu di dalam
hati qasdu say'an muktaronan bi fi'lihi, ya, wa talaqqudu biha sunnatun wa mahal wa bil qalbi. Allah. Nah, ya. Tuh. Kemudian itu satu Pak ya, yang dimaksud dengan apa namanya? Rukun qalbi. Berarti dalam niat doang. Sekarang yang rukun qauli Pak, rukun qauli. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram ini termasuk dalam kategori rukun qaul. Nah, Bapak ketika takbiratul ihram harus kedengaran, Pak. Nggak boleh takbiratul ihram nggak ada suaranya, maka nggak sah sholatnya, nggak mengikuti kaifiah ilmu fikih. Di akhir-akhir ini ada orang yang berpendapat, punya dalil, pakai dalil logika. Apa? Kan Allah mah walaupun nggak diucapin juga dengar Allah. Betul. Tapi fikih mengajarkan seperti itu. Tetap harus Allahu Akbar. Tuh ya. Karena ada yang keliru. Selama ini saya nggak pernah takbiratul ihram itu disuarakan. Kenapa? Karena menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun saya nggak mengungkapkan dengan lisan, nggak disuarakan, Allah mah mendengar. Nah, ini berkaitan dengan ubudiyah kita. Maka tetap takbiratul ihram itu harus disuarakan. Kalau imam harus lantang. Kalau makmum minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jangan begini. Ya, ngangkat tangannya masuk sunnah. Itu ya. Ya, supaya lebih mantap nih. Karena banyak kadang-kadang tidak paham. Takbiratul ihram tuh ya rukun qauli. Kemudian rukun qauli yang kedua adalah qiraatul Fatihah. Terus Pak, kapan kita baca Fatihahnya? PDF-nya belum dikirim Pak ya? Ya, anak saya nggak apa-apa. Kapan kita baca Fatihahnya? Kalau seandainya kita sholat Fatihahnya dibaca dalam hati, sah nggak kira-kira Pak? Nggak sah ya, karena itu rukun qauli. Awas ini kita sharing. Saya bukan sedang mengajari, kita sharing saja. Karena masih banyak orang begini, nggak Fatihah itu dalam hati kata dia. Berarti kalau qauli berarti ini ya ada sangkut paut dengan lisan, ada sangkut paut dengan al-jaub, ada sangkut paut dengan al-halqu, kan itu makharijul hurufnya begitu. Kapan? Ketika Allahu Akbar baca setelah takbiratul sunnah baca gitu ya. Nah, ketika imam baca suratul Fatihah kita dengarkan. Ketika imam baca surat baru kita mulai baca suratul Fatihah. Karena kedudukan Fatihah adalah rukun. Ya, kebetulan ini madhabnya madhab Syafi'i. Maka setiap kita wajib benar membaca suratul Fatihah. Bagaimana caranya supaya benar? Ngaji. Karena apapun tanpa ngaji mah, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, berkaitan dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, maka tidak akan ketemu dengan yang namanya benar. Saya juga masih banyak salah. Ya, ketika saya belajar di Tubagus Kuncung, Serang, di situ ya, seolah-olah saya waktu di kampung mah bagus, tapi pas ke sana mah banyak salah. Gitu. Itu rukun qauli ya. Mana lagi rukun qauli? Nah, di sini saya sebutkan rukun qauli. Kalau ini bukan cuma satu. Rukun qauli yang berikutnya adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir, Pak. Mana tasyahud akhir itu? Bacaannya. Saya ulang lagi kemarin ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar.
Nah kemudian mana lagi yang qauli, sholawat kepada Kangjeng Nabi. Mana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sana mas sunnah pak, wajibnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, sebab di situ instruksinya adalah rukun qauli yang ada dalam sholat itu adalah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wa ala alihi, tidak wa sahbihi. Ya, berapa berarti tuh? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, kemudian sholawat, berikutnya adalah salam yang pertama itu harus disuarakan pak, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau nengoknya mah nggak rukun, nggak nengok juga nggak apa-apa, cuma sunnah. Nah ini banyak menganggap bahwa assalam dalam hati juga nggak apa-apa. Jangan menyalahi aturan ilmu fikih. Kemudian berarti berapa tadi? Allahu Akbar, baca suratul Fatihah, kemudian tasyahud akhir, sholawat kepada Kangjeng Nabi, salam yang pertama itu berarti 5 apa ya? 5. Rukun kolbinya satu yaitu niat. Sisanya 1 tambah 5 berapa? 6. 17. Yang 11-nya adalah rukun qauli. Apa rukun fi'li? Mana rukun fi'li? Berdiri. Nah di sini saya bacakan arkanus sholati sab'ata asyara al-awalu an-niyat. Rukun sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat, itu rukun qalbi. Astani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram rukun qauli. Astalisu al-qiyamu alal qadir fil fardi, yang ketiga berdiri kepada orang yang sehat, orang yang kuasa dalam sholat fardu. Berarti ini rukun fi'li, harus berdiri pak. Begini bagi orang yang mampu dalam sholat fardu, mampu sehat dalam sholat sunnah, duduk boleh nggak? Boleh. Lagi sakit nggak bisa berdiri dalam sholat wajib, boleh nggak sambil duduk? Boleh, sebab itu namanya rukhsah. Yang berikutnya ar-rabi'u, rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Ini kita harus paham teman nih, harus paham pak. Ya minimal paham lah walaupun gak hafal. Al-khamisu, yang kelimanya adalah ruku. Nah ini ruku termasuk rukun fi'li. Yang kelima tuh ya. As-sadisu, yang keenam rukun sholat at-tuma'ninatu fihi. Tuma'nina dalam ruku, tenang artinya pak, tenang. Tuma'nina tuh diam setelah bergerak, itu tuma'nina. As-sabi'u, yang ketujuh rukun sholat itu adalah al-i'tidalu, ya i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangun dari ruku, itu sama fi'li. Kemudian berikutnya adalah as-saminu at-tuma'ninatu fihi. Yang kedelapan rukun sholat adalah tuma'ninah di dalam i'tidal. Tuma'ninah itu apa? Tenang pak. Misalkan bapak habis ruku begini ya, habis ruku begini nih, ini ruku ma'atumanina pak, ruku ma'atumanina. Nah ruku seorang laki-laki itu rukunya begini, jangan begini, tapi begini, sehingga kalau kita nyimpen air di sini tuh nggak tumpah. Begini, jangan begini. Ada juga yang begini. Lihatnya adalah tempat sujud. Begitu Allahu Akbar, diam sejenak. Tumanina ukuran baca subhanallah. Anapun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu adalah sunnah itu. Paham ya? Nah, i'tidal itu sami Allah. Ya. Sami Allah liman hamidah. Nah, yang disebut i'tidal itu begini, Pak. Di i'tidal namanya. Nah, di situ juga ada tumanina, harus tenang. Harus tenang, diam setelah bergerak. Ya. Maka
di dalam mazhab Syafi'i ketika kita i'tidal ada doanya, ya ada doanya Rabbana lakal hamdu, itu ya. Nah itu doa Rabbana lakal hamdunya itu hukumnya sunnah, nggak apa-apa Pak, ini dohir, ini mah kelihatan. Rukun Islam itu berkaitan dengan pekerjaan yang dohir, kelihatan. Bapak wudhu kelihatan, Bapak sholat kelihatan, sujud kelihatan, gitu ya. Bahkan nanti ada anggota sujud juga dalam kitab ini. Berikutnya at-tasi'u, rukun sholat yang ke-9 adalah as-sujud marrotaini, sujud 2 kali. Sujud 2 kali Pak, itu sujud itu rukun. Rukunnya rukun pilih berkaitan dengan badan. Nah, awas ketika Bapak sujud juga mohon maaf, kadang-kadang orang sujud, mohon maaf ya, kadang-kadang ini kakinya begini Pak, harus begini, kakinya harus dibuka begini, kecuali kalau lagi nggak sehat Pak, saya nggak bisa begini, ya boleh, namanya itu rukhsah karena ada ilat ya, darurat. Tapi kalau nggak harus begini Pak ya. Tuh kadang-kadang sujud Pak ada yang begini Pak, mohon maaf Pak, sujud ada yang begini nih, malah begini sujud, jangan Pak ya, sujud harus begini Pak. Nah begini sujud nih ya. Kalau Abi Hurairah tangan dulu ya, kalau Abu Waqi adalah lutut dulu silakan, mau tangan dulu silakan, kaki dulu silakan. Yang jelas banyak rata-rata kita adalah lutut dulu, yang nggak boleh kepala dulu misalkan ya. Ya mohon maaf. Nah ini ada pendapat Abu Hurairah sama berarti sujud tuh kan begini Pak ya, Allahu Akbar kan begini Pak, begini ya. Nah ini gini ya, ini anggota sujud nih, 2 ini kemudian begini. Makanya kalau pakai kacamata kita sujud kalau bisa buka dulu kacamatanya Pak, apalagi kacamata saya 1M nih, sayang takut ini Pak, takut patah. Karena kalau kita sujud beratkan ini seberat ini ya, jangan ditahan. Kalau kacamata pasti ditahan begini Pak, pasti ditahan begini karena takut kacamatanya rusak. Ibarat kalau kita sujud di dalam sajadah yang empuk mah sampai ada bekas. Jadi anggota sujudnya ini nih, terus ini awas, iya jidat jangan sampai begini, mohon maaf ya begini. Terus apa lagi, 2 lutut, terus dua ini yang itu ya. Nah di sujud kadang-kadang ada sujud begini pengelabruk begini nih, ada ya. Nah dikasih tahu apa nggak apa-apa, ya sah sholatnya, sah, nggak merusak, cuma tidak umum, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Kangjeng Nabi. Hidung sunnah, kalau hidung sunnah, yang wajib ini hidung sunnah. Abdolnya makanya Kangjeng Nabi ajarkan ketika kamu sujud di atas sutra, itu sutra itu sampai membekas Pak, hidung kita membekas. Nah ini bukan sutra, karpet biasa ini mah. Nah jidatnya aja ya, itu nggak nyunah. Yang bagus mah udah ya demes hidung kita, emang udah demes dari sananya. Oh ya jangan ditahan-tahan. Makanya saya kalau sholat kacamata saya lepas Pak Landung. Ini kacamata kan ya lumayan lah. Coba kalau Bapak sholat pakai kacamata, sujud ditahan Pak, bener gak? Lepas dulu lah ininya, kayak yang biasa waktu mau dilantik begini, waktu dilantik kan begini, baru dilantik sholat mah diginiin dulu. Pak ya kalau saya mah nggak pakai kopiah juga sah-sah saja, cuma kurang adab Pak, kurang sopan. Awas adab sama akhlak itu beda ya. Jadi menyesuaikan diri, adab itu bisa berubah. Saya sholat begini, tapi kalau mau olahraga masa olahraga begini, diomelin sama Pak Landung. Karena mau sholat ya begini, betul Pak? Itu adab namanya. Mau kondangan ya pakai batik, jangan kondangan pakai training. Disuruh pulang sama Pak Landung, pulang tuh. Ya, itu adab. Sesuaikan dengan situasi dan kalau akhlak mah tabiat Pak, susah. Gitu ya. Adanya. Ya udah dah, nanti insya Allah sebetulnya
PDF-nya udah dibikin tapi belum di ini ya. Ya kalau yang ini adalah apanya rukun Islam, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga melakukan yang keempat yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Maka Pak, saya sering katakan syahadat adalah pondasi, sholat adalah tiangnya, kemudian zakat adalah dindingnya, puasa adalah kusennya, haji adalah atapnya. Dari mana dasarnya? Bunyal Islamu ala khamsin. Ada di mana? Di Bukhari, di Muslim, di hadis arba'in juga ada. Itu saja Pak ya, karena ngaji habis maghrib sampai sama sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata salah ya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.